Pemberian obat oral. Obat adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi, pemberian obat per oral adalah memberikan obat yang dimasukkan melalui mulut. Keuntungan dan kelemahan pemberian obat oral. Keuntungan dan kelemahan pemberian obat oral. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan pemberian obat rute oral diantaranya cocok dan nyaman bagi klien, ekonomis, dapat menimbulkan efek lokal atau sistemik, dan jarang membuat klien cemas. Sedangkan kelemahan dari pemberian obat oral, yang pertama itu, kelemahan dari pemberian obat per oral adalah pada aksinya yang lambat sehingga cara ini tidak dapat dipakai pada keadaan gawat. Kemudian, rasa dan bau obat yang tidak enak sering mengganggu pasien. Cara per oral tidak dapat dipakai pada pasien yang mengalami mual-mual, muntah, semi koma, pasien yang akan menjalani penyisapan cairan lambung, serta pada pasien yang mempunyai gangguan menelan. Dan terakhir, beberapa jenis obat dapat mengakibatkan iritasi lambung dan menyebabkan muntah. Kemudian tujuan pemberian obat secara oral. Yang pertama, untuk memudahkan dalam pemberian. Yang kedua, proses reabsorpsi lebih lambat sehingga bila timbul efek samping dari obat tersebut dapat segera diatasi. Ketiga, menghindari pemberian obat yang menyebabkan nyeri. Menghindari pemberian obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Yang kelima, pasien mendapatkan pengobatan sesuai program pengobatan dokter. Dan kelima, memperancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Prinsip 6 benar dalam pemberian obat oral. Yang pertama, benar pasien. Yang kedua, benar obat. 3, benar dosis. Keempat, benar cara atau rute. Yang kelima, benar waktu. Dan yang terakhir, benar dokumentasi. Jenis-jenis dan bentuk-bentuk obat oral. Yang pertama, ada yang berbentuk tablet, ada yang berbentuk tablet, ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk suspensi, dan ada yang berbentuk ekstrak. Indikasi. Indikasi yaitu obat tersebut dapat diberikan ke pasien. Contoh paracetamol dan antalgin. Indikasinya, penggunaannya adalah sebagai antipiretik dan analgetik. Efek antipiretik atau efek utamanya adalah menurunkan suhu tubuh atau demam. Sedangkan efek analgetik atau efek utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dari ringan sampai berat. Kemudian kontraindikasi, yaitu obat tersebut tidak dapat diberikan atau bila diberikan akan berbahaya. Contoh obat oksitosin, di mana kontraindikasinya adalah bila kelainan pada uterus atau uterus pernah dioperasi atau pada panggul sempit. Obat oral juga memiliki efek samping dan efek utama. Istilah efek samping atau side effect lebih diartikan dari efek obat yang merugikan pasien yang menggunakan obat tersebut. Misalnya, obat diphenhydramine. Efek utamanya adalah antihistamin atau anti alergi. Efek sampingnya adalah menghambat SSP sehingga pasien menjadi mengantuk. Contoh terakhir, obat atropin, di mana efek utamanya adalah relaksasi usus atau ureter. Efek sampingnya adalah mulut atau bibir menjadi kering. Sedangkan efek utama atau main effect atau bisa juga disebut dengan principal effect. Efek utama suatu obat adalah efek yang paling menonjol dari sekian banyak efek yang mungkin dapat ditimbulkan oleh obat tersebut apabila diberikan kepada pasien. Misalnya, diazepam memiliki efek utamanya menenangkan atau tranquilizer, dan furosemid atau Lasix efek utamanya diuresis. Kemudian reaksi alergi pada obat oral.
Reaksi alergi adalah efek atau akibat penggunaan obat yang tidak terkait dengan sifat aktivitas obat dan terjadi pada pasien tertentu. Reaksi alergi tidak berhubungan dengan dosis obat, akan tetapi bergantung pada reaktiviti atau hipersensitivitas dari pasien yang mendapatkan obat oleh karena terbentuknya kompleks antigen atau antibodi yang menimbulkan efek atau reaksi. Tinjau dari saat terjadi reaksi alergi dibagi menjadi 3 reaksi. Yang pertama, reaksi segera. Dapat terjadi shock anafilaktik, edema, urtikaria yang menyeluruh, dan konjungtivitis. Kemudian, reaksi tidak terlalu lama. Dapat terjadi manifestasi pada pertama kulit dan mukosa sehingga mengakibatkan urtikaria, dan sedangkan pada darah terjadi anemia aplastik. Kemudian reaksi lambat atau 5-10 hari. Reaksi pada kulit dan mukosa terjadi urtikaria, sedangkan reaksi pada darah terjadi anemia aplastik. Sekian dan terima kasih.